Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga menyapa dan mengucapkan selamat pagi bagi jemaat yang mengikuti ibadah ini secara virtual di rumah kita masing-masing. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita menyimak warta jemaat. Hari ini edisi 916, Minggu tanggal 31 Januari. Yang melayani pengkhotbah adalah Bapak John Lijohin, liturgis Pak Daryo, organis Ibu Yedis dan Saudari Yohan, kolektor Ibu Nunulia Indrayati dan Ibu Sri Wahyuni. Penyambut tadi kita sudah disambut oleh tim Satgas COVID-19. Kemudian yang melayani minggu depan tanggal 7 Februari 2021, pengkhotbah Bapak Pendeta Yuda Sudarno, liturgis Bapak Darwin Sinaga, organis Ibu Yelis, kolektor Ibu Nunulia Indrayati dan Ibu Asmara Lihati, menyambut tim Satgas COVID-19. Kemudian berita pernikahan akan ditujukan dalam pernikahan atas nama Stephen Wijaya dan Novi Koridama pada tanggal 6 Februari 2021. Kita dukung dalam doa supaya acara ini boleh berjalan dengan baik. Dan perlu kami sampaikan bahwa ibadah pernikahan nanti akan diselenggarakan jam 9 pagi. Dan kami mohon bagi jemaat yang akan mengikuti ibadah peneguhan pernikahan ini agar tetap mempergunakan masker dan masker wajah. Jadi kita tetap menerapkan protokol kesehatan dalam ibadah ini. Dan nanti jam 4 sore juga akan dilakukan resepsi pernikahannya. Dan sehubungan dengan itu, di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, dimohon oleh keluarga besar pengantin bahwa mohon maaf harus menerapkan beberapa kebijakan. Yang pertama, undangan hanya berlaku maksimal untuk 2 orang dan diharapkan tidak membawa anak di bawah usia 12 tahun. Kemudian keluarga besar atau penyelenggara resepsi pernikahan tidak menyediakan prasmanan melainkan makanan yang dapat dibawa pulang. Minggu kemarin juga sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Yudas, sudah mulai disosialisasikan. Kemudian untuk pemberian angpau dapat melalui transfer rekening 76410303029 atas nama Novi Koridama atau dititipkan nanti pada penerima tamu. Dan untuk itu sekali lagi keluarga besar mempelai mohon maaf atas kekurang nyamanan apabila nanti dalam pelaksanaan resepsi ini ada Bapak Ibu sekalian undangan yang mungkin kurang berkenan atau kurang dilayani dengan baik. Tapi mengingat situasi kondisi COVID-19, hal ini harus diterapkan karena ini juga sesuai dengan protokol yang ditetapkan oleh yang memiliki tempat untuk dilakukannya resepsi ini. Dan untuk itu kami mohon sekali lagi dukungan dari jemaat sekalian agar kiranya acara ini boleh berlangsung dengan baik dan lancar. Kemudian himbauan untuk kita semua selalu mengikuti protokol kesehatan, terlebih apabila kita hadir di gereja ini. Sampai hari ini kita bersyukur kepada Tuhan bahwa ibadah tatap muka masih bisa kita laksanakan di gereja itu. Itu kami tetap mengajak dan menghimbau kepada jemaat semua untuk tidak lupa menggunakan masker dan mengikuti semua protokol kesehatan yang diminta oleh tim COVID-19. Begitu juga apabila kita keluar dari ruang gereja ini, tolong tidak berkerumun dan kami himbau untuk langsung pulang ke rumah. Sebisa mungkin kita mengurangi aktivitas di luar rumah dan kita menghindari kerumunan dimanapun kita berada. Kemudian ada himbauan juga yang tidak tertulis di warta ini, dana sosial diharapkan bagi jemaat yang belum mendaftar segera kita mendaftar untuk ikut dalam dana sosial, dan yang bagi sudah mendaftar mohon untuk tidak lupa membayar kewajiban kita yaitu berupa iuran setiap bulannya. Kemudian ada berita persembahan di sana, kita bisa lihat untuk tanggal 1, 2, dan 3 untuk ruang pembangunan ruang sekolah minggu. Ada juga ucapan syukur dan untuk persembahan pembangunan ruang sekolah minggu. Kami mengucapkan terima kasih atas sumbangan dari jemaat sekalian. Demikian Bapak Ibu sekalian warta jemaat yang boleh kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan kami ucapkan selamat berbakti.
Selamat pagi jemaat dan kasih Tuhan. Kita lanjutkan ibadah kita pagi hari ini. Mari kita masuk dalam saat teduh. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Pertolongan kami datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang setia selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita puji nama Tuhan dari pujian nomor 223. pengakuan iman rasuli, aku percaya. Aku percaya kepada Allah,
Sungguh kami bersyukur Bapak kalau pagi hari ini kembali kami boleh diperkenankan untuk datang ke rumah ini untuk pemuliaan Tuhan dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Kami bersyukur Bapak sampai saat ini Tuhan tetap memperkenankan kami bahwa kami selalu boleh hadir untuk menyembah Tuhan walaupun situasinya tidak seperti biasanya. Mengingat COVID masih terus merambah di bumi di Indonesia khususnya Bapak. Biarkan apa-apa yang terjadi Tuhan pun mengetahui. Dan kami bersyukur kembali ya Bapak atas setiap berkat-berkat yang boleh Tuhan berikan kepada kami dan berjemaatmu semua tempat ini Bapak, sehingga berkat kesehatan boleh kami rasakan dan berkat yang lainnya boleh terus kami rasakan untuk anak keluarga kami. Dan terlebih lagi Bapak, pada saat ini kami terus bersyukur karena hamba-Mu boleh tetap diberi kesehatan, sehingga hamba pun boleh mengembalakan jemaatmu tempat ini, sehingga pun kami pun tidak boleh terlantar. Terima kasih Bapak, dan saat ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang saat ini menghadapi berbagai masalah Bapak. Dengan adanya pandemi yang terus menjalar tak ada hentinya Bapak, banyak sekali yang dihadapi oleh pemerintah kami Bapak. Kami sebagai anak bangsa, kami tidak bisa berbuat banyak untuk negeri yang kami cintai Bapak. Cuma kami punya Tuhan yang sungguh luar biasa, yang tak terbatas kuasanya Bapak, bisa menjangkau dimanapun kami berada. Dimanapun suku bangsa berada, Tuhan bisa menjangkau. Untuk biarkan Bapak kami saat ini menjerit kepada Tuhan, hanya kepada Bapak, biarkan semua persoalan bangsa ini boleh Tuhan atasi oleh karena kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Dan kami yakin Bapak, Presiden Joko Widodo dan wakil para menterinya juga bekerja keras untuk kesemuanya untuk kemaslahatan bangsa ini untuk masyarakat. Dan biarkan Bapak segala rencana-rencananya yang boleh sedang dijalankan saat ini juga Tuhan tetap berkati. Dan ampuni kami Bapak, sehingga bangsa ini pun banyak sekali yang tidak mendukung program-program pemerintah Bapak. Namun kami yakin Bapak, mereka hanya kurang sadar dalam bernegara. Untuk biarkan Bapak, tangan Tuhan pun akan menjamah mereka Bapak, sehingga akan merubah mereka dari hati degil menjadi hati yang menyembah kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, dan saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit Bapak. Kami tidak akan sebutkan satu persatu Bapak, yang pasti kami tahu FBY ini Bapak dalam segala keberadaannya juga Tuhan tetap akan pimpin mereka, pimpin dan sertai Bapak, kuatkan sehingga kesembuhan boleh didapat untuk FBY ini khususnya. Dan yang lainnya Bapak yang saat ini sedang sakit, kami tidak tahu Bapak, Tuhan akan rawat mereka sehingga mereka pun mendapatkan kesembuhan yang dari Tuhan. Dan kami yakin Bapak, obat dari Tuhan hanya sarana pertolongan berusaha kita Bapak, namun kesembuhan total hanya kepada Tuhan. Dan biarkan Bapak, kami berserah sepenuhnya kepada Tuhan Bapak, karena Engkau otoritas yang tertinggi yang bisa menyembuhkan dan merubah segala kehidupan kami, termasuk sakit dan penyakit kami, termasuk pandemi saat ini Bapak. Kami pun hanya berserah kepada Tuhan. Hanya Engkau Bapak yang boleh merubah semuanya ini Bapak. Dengan pandemi ini biarkan Bapak kami semuanya boleh menyadari bahwa kami terbatas, kami tidak punya daya untuk segala sesuatu Bapak, sehingga hanya Engkau lah otoritas tertinggi yang harus kami agungkan, yang bisa menyempurnakan, bisa memusnahkan semua COVID, virus-virus yang ada di bumi Indonesia khususnya Bapak. Dan biarkan Bapak kami semuanya boleh berinteraksi dengan yang lain seperti biasa kembali Bapak. Kami tidak akan terbatas oleh sekat-sekat virus yang saat ini membahayakan Bapak. Untuk biarkan Bapak, doa kami saat ini Tuhan akan dengarkan, sehingga kami semua boleh bersama-sama berinteraksi kembali, boleh berjabat tangan dan saling berpelukan Bapak, ya selama ini mungkin tidak terjadi karena COVID. Kami yakin Bapak saat ini Tuhan mendengar doa kami Bapak, akan kehidupan jemaat-Mu untuk bersama-sama kembali beribadah seperti biasanya Bapak. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang boleh kami agungkan dan kami sembah. Biarkan Bapak kuasai semuanya, yang berikan kami suatu kesabaran, dan juga kuasai kami agar kami boleh terus berusaha untuk menjaga imunitas tubuh kami Bapak, sehingga akan lebih kebal untuk menghadapi virus yang selama ini membahayakan kami. Terima kasih Bapak, dan saat ini kami hanya berserah Bapak untuk ibadah pada pagi hari ini. Biarkanlah Tuhan akan pimpin dan sertai, sehingga ibadah kami pun akan terima untuk kemuliaan-Mu. Dan terlebih lagi Pendeta John Lee yang saat ini akan melakukan firman-Mu, juga Tuhan akan urapi dan pimpin, sehingga ibadah pada saat ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, hingga doa kami serahkan sepenuhnya ibadah ini dari awal hingga akhirnya ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan puji nama Tuhan kembali dari pujian nomor 228. Tuhan
Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam suatu kasih, satu jiwa dan satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Kita sambut dengan hormat diri. Sebelum Bapak Pendeta Joni menyampaikan firman Tuhan, kita akan sambut dengan pujian nomor 232. Dia
Bapa kami di surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Karena sesuai janji-Mu ya Tuhan, setiap hari, setiap pagi ada rahmat yang baru yang Tuhan curahkan kepada kami. Ada kekuatan, ada penghiburan, ada pimpinan, ada kebaikan Tuhan yang kami boleh terima oleh karena Tuhan adalah Tuhan yang setia. Oleh karena kasih dan setia-Mu ya Tuhan. Tuhan terima kasih. Dan juga pagi ini ketika kami boleh datang untuk boleh merenungkan firman, kami ini tahu ini juga adalah kebaikan Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh merenungkan firman. Berkatilah kami Tuhan, ajarlah kami sesuai dengan firman-Mu, supaya hidup kami boleh masuk dalam rencana-Mu yang penuh damai sejahtera bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, terima kasih oleh Tuhan. Sungguh bersuka cita kita masih terus boleh untuk datang beribadah di gereja dan juga jemaat yang ada di rumah. Ya. Sungguh satu anugerah Tuhan, setiap minggu kita boleh hadir atau boleh beribadah yang semua adalah anugerah. Terima kasih oleh Tuhan. Pagi ini tema kita adalah bagaimana kita menata kehidupan dengan sesama. Bagaimana kita menata kehidupan kita dengan sesama. Tadi kita sudah membaca dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Filipi pasal 2 ini boleh kita lihat dalam dua bagian. Pertama, bagian yang pertama adalah ayat 1 sampai 4 yang mungkin lebih detail. Di dalam bagian ini sebenarnya Paulus mau mengatakan begini. Paulus mendorong jemaat untuk sehati dan sepikir. Jemaat LAI mengatakan kita harus sehati dan sepikir. Kita harus bersatu. Kita harus ada unity, ada kesatuan di dalam jemaat. Nah, kenapa Paulus mengatakan begitu? Di dalam ayat yang pertama itu, ayat yang kedua Paulus mengatakan, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati dan sepikir. Jemaat kasih Tuhan, kita tahu surat Filipi itu surat sukacita. Walaupun sebenarnya sukacita di tengah penderitaan, ya. Jadi surat Filipi itu bukan sukacita yang gak ada susahnya, tapi justru Paulus mau mengajar di tengah penderitaan bagaimana kita bisa bersukacita. Paulus dari awal katakan dia bersukacita kepada jemaat karena jemaat itu dari pasal 1 ayat 4, jemaat itu telah bersekutu dengan Paulus dalam persekutuan pemberitaan Injil. Yang dibahasakan Paulus. Apa maksudnya persekutuan dalam pemberitaan Injil? Persekutuan itu kita tahu pakai istilah koinonia. Itu berarti mengambil bagian, ya, bukan hanya berkumpul atau berkerumun, tapi mengambil bagian. Paulus memuji jemaat karena jemaat itu sudah mengambil bagian dalam pelayanan pekabaran Injil yang dilakukan oleh Paulus. Mereka dari awal ketika menerima Injil, mereka sudah percaya dan memberitakan Injil. Tapi bukan hanya demikian, tapi jemaat Filipi ini juga mengambil bagian dalam kesusahannya Paulus. Kita tahu waktu Paulus menulis surat ini, dia tuh ada di dalam penjara. Penjara karena apa? Bukan karena Paulus berbuat salah, bukan. Penjara karena Paulus memberitakan Injil dan penguasa tidak suka, masyarakat tidak suka, menghasut penguasa, kemudian dia dimasukkan dalam penjara. Jadi penjara karena Injil. Nah, berarti ada penderitaan. Paulus juga mengatakan jemaat Filipi ini mengambil bagian turut dalam pelayanan Paulus, bukan hanya memberitakan Injil, tapi juga dalam menderita, bahkan dalam persembahan. Ya, di bagian lain Paulus katakan jemaat Filipi ini luar biasa. Secara ekonomi miskin, tapi persembahannya melampaui daripada jemaat di kota Korintus yang secara ekonomi dan status itu kaya. Jemaat Filipi mengambil bagian dalam pelayanan Paulus, dalam penderitaan Paulus, dalam persembahan untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Jadi jemaat Filipi ini bukan gambaran jemaat yang nggak melayani, bukan. Ini jemaat yang melayani luar biasa. Jemaat Filipi bukan jemaat yang sepertinya tidak sungguh-sungguh dalam pekabaran Injil. Mereka sudah melakukan hal yang baik. Tapi buat Paulus, jemaat yang begitu luar biasa dalam pelayananku, ada hal yang masih kurang. Sehingga Paulus katakan, aku memang bersuka cita karena
persekutuanmu karena engkau mengambil bagian dalam pekabaran Injil. Tapi di pasal 2 ini Paulus katakan, sempurnakanlah sukacitaku itu. Jadi sukacitanya belum sempurna, Paulus katakan. Nah, kenapa belum sempurna? Karena Paulus harus mengatakan, sempurnakan sukacitaku ini dengan apa? Dengan sehati sepikir di dalam Tuhan. Kita mulai melihat ada masalah ternyata di dalam jemaat ini. Walaupun mereka secara pelayanan, secara semangat baik sekali, harus dipuji. Tapi ada masalah karena mereka ada masalah dengan sehati dan sepikir. Ya. Kalau kita membaca pasal 4 ayat 2, Paulus juga menulis begini. Dia menasihati 2 orang wanita, ya, yang bernama Euodia dan Sintike. Paulus menulis di pasal 4 ayat 2 mengatakan begini. Euodia kunasehati, Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Jadi jemaat ini adalah jemaat yang hebat sekali pelayanan, banyak sekali tokoh-tokoh yang melayani, tapi ada masalah adalah mereka nggak bisa bekerja sama. Mereka nggak bisa sehati sepikir. Itu sering terjadi, bukan? Ya, seringkali di dalam satu organisasi, di kantor, ketika ada 2 orang, 3 orang yang hebat, yang terjadi adalah justru mereka nggak bisa akur, nggak bisa bekerja sama, akhirnya saling, kalau bahasa di Galatia itu seperti peribahasa anjing yang saling menggigit, akibatnya dua-duanya menjadi hancur. Nah, saudara, Euodia Sintike ini Paulus katakan mereka adalah orang yang berjuang dengan aku dalam pemberitaan Injil, berjuang dengan aku. Itu luar biasa. Tapi ternyata mereka nggak bisa akur, nggak bisa bersahati, nggak bisa bekerja sama. Sejauh itu yang kita tahu. Kita nggak tahu memang kenapa mereka nggak bisa bekerja sama. Ya. Tapi kita membayangkan bahwa kadang-kadang orang tidak bisa bekerja sama itu karena memang mungkin begini. 2 orang tidak bisa bekerja sama karena 2 orang masing-masing merasa bahwa dia yang mempunyai pemikiran yang cemerlang untuk pelayanan. Yang mungkin dua-duanya betul cemerlang, ya. Tapi masalahnya kan, kalau gereja itu seperti satu kapal, nggak mungkin kapal itu bisa belok kanan dan belok kiri, harus ada satu arah. Nah, ketika ada orang-orang yang hebat di dalam gereja, ada orang-orang yang cemerlang seperti Euodia dan Sintike, yang satu bilang belok kanan, yang satu bilang belok kiri, jadi harus belok ke mana? Sebentar, kemudinya diputar ke kanan, terus datangnya diputar ke kiri, diputar ke kanan, lama-lama patahlah kemudinya. Lalu kapal itu akan terombang-ambing. Nah, saudara, ini menjadi masalah yang menyedihkan juga di dalam jemaat Filipi, yang terkenal pelayanan Injilnya hebat, kasihnya luar biasa, persembahannya luar biasa, tapi ternyata mereka tidak bisa sehati dan sepikir. Dan itu buat Paulus menjadi hal yang sangat mendasar. Paulus merasa ini masih kurang. Kalau kalian bisa sehati, sepikir, kerjasama, bersatu untuk pelayanan, maka itulah sukacitaku menjadi sempurna. Nah, Bapak Ibu, kemudian untuk menasehati itu, Paulus kemudian mengambil di dalam ayat 5-11, mengambil contoh Tuhan Yesus yang luar biasa. Ya, ini kalau di masa lalu seringkali ada yang menganggap ini adalah semacam sebuah pujian, sebuah lagu yang dinyanyikan oleh jemaat mula-mula tentang Yesus. Ada katakan ini satu bentuk puisi, ada satu bentuk yang luar biasa tentang Yesus. Sampai Paulus di ayat 5 mengatakan, hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan seperti yang ada dalam Kristus Yesus. Jadi kemudian Paulus menjelaskan bagaimana sih kehidupan Tuhan Yesus yang harus kita contoh. Kehidupan Tuhan Yesus itu kalau kita lihat dari ayat 6 sampai ayat 11, kita bisa melihat dalam tiga tahap, gitu ya. Yang pertama adalah yang walaupun dalam rupa Allah, yang adalah Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Itu yang pertama. Yesus itu Allah, tapi dia tidak menganggap bahwa karena Allah dia harus tetap jadi Allah, karena dia hebat dia harus tetap hebat, tapi karena dia hebat, tapi dia mau kemudian langkah kedua mengosongkan dirinya, melepaskan kekuasaan atau rupa Allah itu, kemuliaannya.
Dia tahap kedua adalah kemudian mengosongkan. Ini orang Tuhan Yesus, kalau kita bilang kita hebat, siapa yang lebih hebat dari Tuhan Yesus? Yang adalah Allah. Tapi Tuhan Yesus mau mengosongkan dirinya, tidak menggunakan haknya, kesetaraannya, kuasanya untuk kepentingannya sendiri, tapi dia mengosongkan dirinya, bahkan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Allah punya kuasa, punya kemuliaan, tapi demi manusia mau melepaskan dirinya, melepaskan kuasa, melepaskan egonya, bisa dikatakan, melepaskan pride-nya, melepaskan kebanggaannya, kesombongannya. Kalau manusia, kayak harga dirinya, dia mau mengosongkan diri. Bahkan bukan hanya itu, dia merendahkan dirinya sampai taat mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Apa teladan dari Tuhan Yesus? Yaitu Tuhan yang mau merendahkan diri. Merendahkan diri. Itu adalah kunci di mana orang bisa sehati dan sepikir. Saya nggak katakan kalau orang nggak bisa sehati sepikir itu, justru tadi kita katakan justru itu terjadi ketika banyak orang hebat, banyak orang dengan ide yang cemerlang, banyak orang dengan keterampilan yang luar biasa, banyak orang punya sumber daya, tenaga, uang, pikiran, pendidikan, pergaulan, relasi dan sebagainya. Dia orang hebat, saudara. Tapi justru repotnya kalau orang hebat itu kalau tidak mau merendahkan diri, tidak mungkin terjadi sehati dan sepikir. Dan kalau orang hebat, kita bicara pelayanan. Kalau seorang pendeta, bahkan di antara pendeta, kalau kita tidak mau merendahkan diri, tentu nggak mungkin terjadi yang namanya sehati dan sepikir. Dan Paulus itu memberikan satu tamparan yang luar biasa untuk orang-orang seperti ini. Paulus katakan, bahkan Eudia Sintike, memang kamu luar biasa, berjuang, menyerahkan nyawamu untuk pelayanan. Tapi kalau kamu tidak bisa merendahkan diri, lihat Tuhan Yesus. Lihat Tuhan Yesus. Siapa dia? Dia adalah Allah. Dia adalah Allah. Tapi karena dia mau untuk melayani manusia, bahkan Allah itu mau mengosongkan diri, bahkan merendahkan diri untuk taat kepada Allah Bapa sampai mati di kayu salib. Nah, kalau Allah saja mau merendahkan diri, Yesus saja bisa merendahkan diri seperti itu. Siapa kita? Siapa kita? Sehingga kalau kita tidak mau merendahkan diri. Kewajiban kasih oleh Tuhan. Tantangan gereja hari ini akan dihadapi banyak. Ya, tantangan gereja hari ini akan banyak. Yang penting adalah bagaimana nanti kita bisa bersatu, sehati sepikir. Saya kasih contoh, saudara. Sekarang di gereja, ini karena saya mengikuti sedikit tentang ini, gereja Amerika itu sekarang bisa dibilang terpecah dua. Sebagian ya, saya nggak bisa sebut, tapi di sebagian daerah itu di dalam gereja jemaatnya terpecah dua. Gara-gara apa? Gara-gara pakai masker. Kita tahu orang Amerika ini kan sangat individual ya. Pokoknya ini hak saya, gitu. Sangat liberal. Tapi juga karena begini, ini antara hoax atau bukan. Jadi yang tidak pakai masker, argumennya begini, masker itu tidak menolong untuk mencegah COVID. Ya, apalagi zamannya Donald Trump itu kan dia kan sangat anti seperti itu. Baru belakangan ini sekarang setelah presiden berganti baru keluar peraturan kalau di kendaraan umum, di tempat umum harus pakai masker, wajib hukumnya. Sekarang baru kalau di zaman presiden Donald Trump itu enggak. Makanya gereja yang banyak dipengaruhi, banyak pendukung Donald Trump terbelah. Jadi itu perdebatan luar biasa. Ada yang sebagian mengatakan kita harus pakai masker, ada yang bilang kita nggak perlu masker karena masker itu nggak menolong, masker itu malah merusak kesehatan. Ya memang nggak enak ya pakai masker, kan nafasnya itu nggak bebas. Ya, makanya sampai WHO harus mengatakan kalau kita olahraga yang berat tidak boleh pakai masker, tidak boleh pakai masker. Karena kalau kita lari butuh oksigen banyak dan yang masuk sedikit itu akan mempengaruhi paru-paru. Ya,
hanya untuk olahraga yang berat. Tapi yang lain harus pakai masker karena nggak ada cara lain. Jadi sekarang sampai gereja, saya pernah baca tuh ada di gereja dibagi dua nih. Sebelah sini yang mau pakai masker, sebelah sini yang nggak mau pakai masker. Nah, kalau hanya itu masih mending. Masing-masing pihak itu saling menyerang yang lain. Yang pakai masker menyerang yang tidak mau pakai masker, yang tidak mau pakai masker menyerang yang pakai masker. Jadi saudara, zaman ini zaman berat. Di dalam COVID ini sebenarnya seperti Presiden Jokowi katakan, ini kayak hidup ini kayak di reset, ya. Kita apa yang dulu kita lakukan belum tentu bisa kita lakukan lagi. Tapi kita benar-benar harus masuk di kebiasaan baru, di mana kita harus berpikir ulang dalam situasi baru ini apa yang harus kita lakukan. Jadi bisa dibilang seperti dari titik nol, ya, ada istilah game changer, itu memang semua akan berubah. Nah, ketika kita mau meriset lagi, tentu nanti akan banyak diskusi. Kita harus begini atau begini, kita harus begini atau begini. Ya, saya kasih contoh di sini sih, di Puji Tuhan di Citra ini kita lihat kebaktian online onsite ini kan berjalan berapa bulan, dari bulan Juni kalau tidak salah ya. Namanya gereja di Jakarta sampai sekarang belum mengadakan onsite. Lalu jemaat mulai berpikir begini, enakan kebaktian di rumah ya, gitu ya. Bangun tidur, mandi, udah kebaktian, selesai kebaktian udah selesai. Nah itu lama-lama bisa menjual pikiran, kalau begitu ngapain kita harus kebaktian ke gereja ya? Jadi yang kita pikirkan ini adalah yang gereja-gereja kan ini makin lama ya, makin lama membentuk satu kebiasaan. Ya, nanti akan berpikir setelah berapa bulan berakhir, persoalannya bukan membuat jemaat tidak berkerumun, tapi bagaimana membuat jemaat mau lagi ke gereja untuk bersekutu. Itu akan jadi satu tantangan. Dan pasti akan ada yang merasa, mungkin ada yang merasa, belum waktunya, belum vaksin, oke. Ada yang mengatakan enggak apa-apa, oke. Lalu ada yang mengatakan, nah kalau sudah gereja udah mulai seperti ini, kita ada onsite dan online. Ya, kita ada di gereja dan di rumah. Nah, sampai kapan yang di rumah itu harus berlangsung? Gitu kan? Itu akan jadi pertanyaan juga. Sampai kapan kita harus hentikan ini siaran online? Itu akan jadi hal-hal yang akan menimbulkan banyak pikiran. Orang-orang yang hebat akan menimbulkan pikiran. Tapi saya ingin katakan bahwa hati-hati. Ketika pikiran-pikiran itu muncul, semua asal kita datang dengan satu motivasi yang baik untuk Tuhan, kita harus hargai. Tapi jangan sampai karena itu kita menjadi tidak bisa sehati, tidak bisa sehati sepikir. Apalagi kalau kita menganggap bahwa saya lebih tinggi, ya saya lebih tinggi, engkau harus dengarkan saya. Enggak, engkau yang harus dengarkan saya. Enggak, engkau yang harus dengarkan saya. Saudara yang kasih Tuhan, Paulus mengatakan bahwa kita sebagai orang Kristen naturnya harus bisa sehati sepikir, harus bisa bersatu. Di bagian lain Paulus katakan kita ini dari berbagai latar belakang sudah oleh karena Roh Kudus dibaptis menjadi satu tubuh. Berarti kan kita jadi satu. Kalau kita sudah jadi satu, kita harus bisa mencapai kesatuan pikiran juga. Dan bagaimana kita bisa mencapai kesatuan pikiran? Lihat Kristus. Belajar untuk merendahkan diri. Kalau kita tidak bisa merendahkan diri, tidak mungkin kita bisa mencapai satu. Tapi kalau kita tidak mau merendahkan diri, kita harus pandang terus Kristus. Kristus saja yang adalah Allah, itu mau menjadi manusia, merendahkan diri sampai mati di kayu salib. Siapakah kita? Siapakah kita hari ini? Kalau kita mengatakan kita nggak mau mendengarkan orang lain. Paulus di dalam ayat 1 juga menegaskan begini. Karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada penghiburan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Artinya apa? Kalau di dalam Kristus ada hal-hal begitu, itu adalah modal kita untuk bisa saling sepikir, untuk bisa menjadi rendah hati. Karena ada nasihat, ada kasih, ada penghiburan kasih, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Itu yang harus terjadi ketika kita berbeda satu dengan yang lain. Saya pernah singgung bahwa hari ini orang Kristen itu sering jadi tontonan dan jadi cemoohan dunia karena ketika mereka berbeda, mereka itu tidak berbeda dengan kasih. Tidak ada sikap kasih waktu mereka misalnya tidak setuju dengan yang lain, mengkritik pandangan yang lain.
nggak ada dilandasi oleh kasih. Kritik, 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 menjatuhkan, menghancurkan. Di mana ada kasihnya? Tidak ada. Jadi ketika kita berbeda, melihat saudara yang berbeda, ucapan kita, tindakan kita harus dilandasi oleh kasih. Harus dilandasi oleh kasih. Baru di situ kita bisa mencerminkan bahwa kita ini orang anak Tuhan. Karena kita sudah ada di dalam Kristus, di dalam Kristus ada kasih, maka kita harus mencerminkan itu di dalam hidup kita. Coba dikasih oleh Tuhan. Ayat yang kedua, keempat memberi sedikit contoh. Apa yang namanya bagaimana merendahkan diri. Tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Seringkali orang tidak bisa akur, tidak mau akur, karena yang dia cari bukan kebaikan bersama, tapi yang dicari adalah nama. Saya didengarkan orang, berarti derajat saya, posisi saya itu naik, saya lebih terhormat. Mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Ini yang membuat jemaat seringkali ataupun dimanapun orang tidak bisa akur kalau motivasinya sudah berbeda. Kalau motivasinya untuk Tuhan, untuk pelayanan Tuhan, seperti Eudia dan Sintike, harusnya bisa merendahkan diri untuk mencari titik temu supaya bisa saling sepikir. Tapi kalau mereka misalnya mau mencari nama supaya lebih terkenal daripada yang lain, mencari pengikut yang lebih banyak, atau kalau pendeta mungkin sekarang gereja mencari gereja yang lebih besar, mencari persembahan yang lebih banyak, mencari posisi yang lebih tinggi, tentu nggak bisa saling sepikir. Paulus katakan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Di ayat 3 juga dikatakan dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Ini bukan berarti kita kita jadi rendah diri gitu ya, kita nggak menghargai diri, bukan. Tapi kita menunjukkan sikap respect, sikap hormat kepada yang lain. Menjadi menganggap diri lebih utama, orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kita menghargai orang lain. Saya percaya saudara, kalau 2 orang, 3 orang bekerja sama dengan sikap saling menghargai, pasti akan terjadi sehati dan sepikir. Bukan hanya di gereja, di kantor juga begitu. Kalau tim kerja kita bisa saling menghargai, pasti kita bisa bekerja dengan enak, mencapai tujuan yang baik. Dan yang terakhir dikatakan, jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Soalnya ini yang berat, kan? Manusia yang berdosa itu seringkali egonya itu menjadi dirinya egois. Egois itu artinya apa? Hanya mementingkan kepentingan sendiri. Tapi kita diajar di dalam Kristus, kalau Yesus hanya mementingkan kepentingannya sendiri, tidak ada keselamatan buat kita. Tidak mungkin Yesus adalah Allah itu mau mengosongkan diri, mau merendahkan diri, bahkan untuk taat sampai mati di kayu salib. Tidak ada kejadian itu kalau Yesus hanya mementingkan kepentingan sendiri. Bapak Ibu dan saudara sekalian, bagian ini mengingatkan kita ke depan banyak hal yang kita hadapi. Kita harus setia melayani, kita harus berkobar-kobar untuk melayani. Tapi jangan lupa kita juga harus berusaha menjadi sehati dan sepikir. Dengan rendah hati, dengan kasih, kita akan bisa mencapai sehati dan sepikir, baik di dalam pelayanan kita, baik di dalam kehidupan kita, bahkan di dalam persekutuan yang lebih besar, kita bisa sehati sepikir, bekerja sama untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita tidak bisa sehati sepikir, ingat Tuhan Yesus. Kita harus terus merenung. Kalau Tuhan Yesus saja bisa merendahkan diri, siapakah kita kalau kita terus mempertahankan kepentingan kita sendiri, menganggap diri lebih utama, hanya mementingkan kepentingan sendiri, mencari kepentingan sendiri, mencari pujian yang sia-sia bagi kita. Apakah kita layak kalau kita katakan kita adalah anak Tuhan, murid Kristus, jika kita tidak melakukan seperti yang Kristus sudah berikan teladan kepada kita? Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur sekali lagi untuk firman-Mu pada pagi ini. Kami bersyukur Tuhan untuk
dalam hidup kami. Kami mempunyai rekan-rekan pelayanan, khususnya di dalam GKW Citra ini. Kami bersyukur Tuhan untuk hamba Tuhan, untuk pengurus, untuk aktivis, bahkan untuk seluruh jemaat yang boleh bersama-sama, yang mencintai Tuhan dan bersama-sama berjuang melayani Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan juga terus menambahkan kerendahan hati, kasih tengah-tengah jemaat, supaya Tuhan dalam semua tantangan yang mungkin akan kami hadapi di masa COVID ini, bahkan di masa yang akan datang, kami Tuhan di dalam Kristus, supaya kita bisa sehati, sepikir di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita akan meresponi firman Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian. Pujian nomor 241. 241. dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hallelujah.
Jadilah saksi Tuhan, lakukanlah firman Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang berkelimpahan, persekutuan pertolongan Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, mulai saat ini hingga selama-lamanya. Amin.